PKDR sudah mencapai lebih dari 60%. Artinya, dari CAPEX maupun OPEX yang telah dikeluarkan dalam 1 tahun ini, 60% ini bergulir berputar menjadi menambah perekonomian lokal dan juga nasional. Dirut Pertamina menyampaikan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Tapi yang paling penting jangan sampai lifting minyak kita ini turun. Ini sudah berapa tahun ini turun terus. Sehingga apa? Larinya semuanya nanti ketergantungan pada impor. Padahal kita masih punya sumur-sumur yang bisa kita kelola untuk menghasilkan produksi sehingga impornya tidak banyak. Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Menurut saya, yang pertama teknologi harus digunakan. Digitalisasi harus juga digunakan untuk memonitor, dan di sini saya lihat tadi sudah mulai pergerakan setiap alat-alat berat, alat-alat pengeboran yang ada sudah dimonitor dengan monitor digital. Ini yang baik. Kalau ini nanti berhasil, saya minta juga blok Mahakam juga dikelola dengan manajemen yang sama. Karena tugas Pertamina yang memproduksi minyak 70%, Bu ya, 70% dari produksi yang ada di negara kita ini sangat memegang peran penting dalam proses meningkatkan lifting minyak nasional kita. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo konsisten ingin kurangi impor minyak. Hal ini dibuktikan dengan kinerja subholding upstream Pertamina Regional Indonesia Timur yang menggembirakan. Kinerja membanggakan itu dapat tercapai meski Pertamina sempat menghadapi tantangan besar dalam pembangunan proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru atau JTB. Pertamina telah mencatatkan operasional produksi minyak bumi sebesar 93,3 ribu barel minyak per hari atau MBOPD, atau setara dengan 102% dari target yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, dan lifting minyak sebesar 93,3 MBOPD. Sementara produksi gas mencapai 473,1 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Gas sales mencapai 348,9 MMSCFD. Tak kalah menggembirakan, produksi minyak dan gas di Blok Rokan usai diambil alih Indonesia juga mengalami peningkatan jadi 156,15 barel per hari. Meski begitu, Presiden Jokowi meminta Pertamina untuk tidak puas dengan pencapaian itu. Kepala negara menilai bahwa Pertamina memiliki peran penting dalam meningkatkan lifting minyak nasional karena memproduksi 70% minyak yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta agar nantinya pengelolaan yang telah dilakukan di Blok Rokan juga dapat diterapkan di Blok Mahakam. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa teknologi dan digitalisasi harus digunakan. Menurutnya hal tersebut bisa mengurangi impor minyak. Diketahui selama 2022, Pertamina menemukan 413 sumur. Untuk target tahun ini adalah sebanyak 600 sumur. Temuan ini pun membuat perseroan kian optimis terhadap target-target di 2023. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan produksi minyak di Blok Rokan, supaya nantinya bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi bangsa. Ia mengatakan saat ini produksi minyak di Blok Rokan terus digenjot. Saat ini bahkan sumur pengeboran minyak di Blok Rokan menjadi yang terbanyak di Indonesia. Nike juga mengatakan bahwa saat ini PT Pertamina telah mulai mengembangkan digitalisasi dalam pengelolaan Blok Rokan. Selain digitalisasi yang telah dilaksanakan, lebih lanjut Nike mengungkapkan bahwa ke depan pihaknya juga akan menerapkan penggunaan sejumlah teknologi baru yang belum pernah digunakan sebelumnya guna mendorong tingkat produksi migas seperti water flood, steam flood, chemical EOR, dan juga unconventional drilling.
Nah, kabar teranyar, Pertamina tak lagi andalkan Aramco dan memilih genjot produksi dari kilang. Strategi optimasi crude and product di subholding refining dan petrochemical ini telah berkontribusi pada imbal hasil produk atau Yield Valuable Product atau YVP menjadi 81,91% dari target 79,86%. Di samping itu saat ini perusahaan juga tengah menambah jenis dari produksi kilang yang nilainya lebih tinggi. Misalnya seperti halnya low sulfur diesel yang dapat diekspor oleh perusahaan. Kerja keras ini sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk mengelola kekayaan migas Indonesia secara mandiri. Presiden Jokowi gencar membangun usaha hilir migas agar Indonesia tidak bergantung ke negara tetangga. Presiden Jokowi yakin bahwa sumber daya manusia atau SDM Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan migas. Berpuluh-puluh tahun Indonesia tanpa pembangunan kilang minyak atau revitalisasi atau upgrade. Di sisi lain jumlah penduduk terus bertambah diikuti dengan pertambahan jumlah kendaraan yang mengerikan. Otomatis konsumsi BBM juga berbanding lurus. Dengan kapasitas kilang minyak yang stagnan, otomatis harus impor yang terus meningkat setiap tahun dan dampaknya adalah defisit transaksi berjalan yang makin parah. Bagaimana mau maju negara ini kalau terus begini, impor-imporan terus? Pantas kalau Presiden Jokowi marah dan geram. 5 tahun pertama terbuang sia-sia tanpa ada hasil, yang kepentingannya terus melawan dan melakukan segala cara untuk mengamankan kepentingannya. Begitu banyak masalah yang terjadi dalam tubuh BUMN, membuat kita paham kenapa negara ini sungguh kaya akan sumber alam, sumber daya manusia melimpah ruah, tapi selalu ketinggalan bahkan dengan negara tetangga sekalipun. Jelas banyak oknum yang tidak ingin negara ini maju. Belum lagi gerombolan munafik yang cuma bisa teriak-teriak soal agama tapi tidak paham dengan akar masalah negara ini.